Jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus upah minimum sektoral kabupaten kota. Setiap diberi pandangan, KDM menyiarkan langsung melalui sosmed. Setiap diberikan komentar yang negatif terhadap kebijakan KBM dihapus. Klarifikasi dengan beredarnya video-video bahkan pemberitaan Presiden Partai Buruh makan enak-enak saat buruh berdemonstrasi pada tanggal. Enak aja, kita yang kerja, kita yang bayar pajak buat negara, kita cinta dengan Presiden Prabowo, kita cinta dengan Republik ini, kita cinta dengan keluarga kita. Mereka memukul-mukul perut kita hanya naik 9 US dollar per bulan. Lawan apa lawan? Yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Kalau Gubernur Jawa Barat menantang, bentang-bentang kontennya banyak, bentang-bentang pengikutnya banyak. Sumatera Utara lebih parah lagi, dia pakai 0,5, padahal inflasinya 2 kali Jawa. Indeks tertinggi 0,5, inflasinya 2 kali Jawa. KSPI telah memutuskan langkah-langkah sebagai berikut terhadap 2 kasus di atas, serta beberapa provinsi lainnya yang menolak UMP. KSPI dan aliansi-aliansi serikat buruh di DKI, di Jawa Barat, dan daerah-daerah lain akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara 2 hari berturut-turut pada tanggal 29 Desember dan dilanjutkan 30 Desember 2025. Aksi akan diikuti ribuan buruh. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Kenapa aksi itu ke istana? Sederhana. Di gubernur udah selesai. Di gubernur DKI memiskinkan buruh DKI, di gubernur Jawa Barat lebih parah, melanggar konstitusi. Udah dikasih tahu, bahkan gubernur Jawa Barat menurut buruh Jawa Barat diduga bohong, pembohong, gubernur konten anti buruh, itu kata buruh Jawa Barat. Maka satu-satunya jalan hanya mengadu ke presiden melalui aksi di istana. Kami tidak tahu apakah pihak istana akan menerima buruh atau tidak, tapi yang pasti buruh Jawa Barat, Banten, DKI akan memberikan aspirasinya. Bila mana ini tidak didengar, ya nanti Januari ada aksi lagi di istana dan DPR. Sampai kapan mungkin? Ya sampai menang. Kalau Gubernur Jawa Barat menantang, bentang-bentang kontennya banyak, bentang-bentang pengikutnya banyak, itu kan di sosial media. Coba turun, bener nggak pengikutnya seperti itu? Dia menantang buruh Jawa Barat. Ya. Aksi akan lanjut sampai Januari, Februari terus. Dan itu biasa. Dan kalau meluas, nanti seluruh Indonesia aksinya. Berarti aksi solidaritas kalau seluruh Indonesia. UMP itu kan keputusan dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu terdiri dari tripartit. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha. Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan pergub, itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa pertun, bisa PT UN, itu mekanisme biasa. Cuman marilah kita duduk bersama. 5,7 sebetulnya komponen Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk teman-teman buruh. Misalnya apa? Transportasi,
Misalnya sembako murah, itu komponen untuk meningkatkan. Artinya ini realita yang terjadi Jakarta, duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar, itu dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa. Untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta. Bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekedar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha, untuk menjamin kenaikan upah di DKI Jakarta di atas inflasi daerah. Maka pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal. Yang pertama yang berkaitan dengan transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui Pamjaya. Tentunya selain itu masih ada program perlindungan sosial yang lain yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Dan kepada Menteri Tenaga Kerja dan pemerintah, jangan gunakan PP yang mengarah kepada Omnibus Law, karena lebih rendah dari kenaikan PNS TNI Polri. Partai Buruh dan serikat-serikat buruh meminta kenaikan 15%. 15% kenaikan upah tahun 2024. Pertama, harus melebihi PNS TNI Polri yang 8% dan pensiunan 12%. Yang kedua, upper middle income country. Rata-rata upahnya adalah 5,6 juta rupiah. Kalau DKI 4,9 juta rupiah, hari ini upah minimum naik 700.000 rupiah adalah 15%. Yang ketiga, inflasi makanan 25%. Wajar kalau kita minta 15%. Yang keempat, upah udah dipotong selama 6 bulan 25%. Rebound harus naik 15% untuk kembali kepada daya beli. Harga beras naik 40%. Harga BBM 30%. Harga telur hampir 20% lebih. Daya beli sudah turun. Karena itu akan dinaikkan dengan naikkan 15% agar harga beras bisa kita beli, kita susul harga BBM dan harga telur yang menjadi sembako 9 bahan pokok rakyat. Kali lagi, kami ingatkan Menteri Tenaga Kerja, jangan tantang kami untuk mogok nasional. Kami akan stop produksi, 5 juta buruh stop, 100.000 perusahaan stop. Kalau kali ini kalian tantang para buruh dengan upah murah, maka kami akan mogok nasional. KSPI dan organisasi serikat buruh, KPBI, KSPSI Banggarta, SPMI, SPN, TSK, KEP, PPMI, ISI, Aspek Indonesia, ORI, dan organisasi serikat buruh lain mogok nasional, stop produksi. Semua buruh akan ikut, 5 juta buruh. Jangan tantang kami Menteri Tenaga Kerja dengan naik upah di bawah 8. Terima kasih. Dan kami juga menyampaikan dalam hal ini Partai Buruh, Free Palestine, merdekakan Palestina berdasarkan resolusi PBB dengan ibu kota Yerusalem, dan stop perang Israel-Palestina. Majelis Umum harus mengirim pasukan perdamaian. UNIFIL, Indonesia harus pemain utama. Presiden Jokowi harus segera bersama PBB mengirimkan pasukan perdamaian. Karena TNI Polri yang datang ke pasukan perdamaian UNIFIL sangat dihormati oleh negara yang berperang. Dan kami minta gencatan senjata. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. ADM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus upah minimum sektoral kabupaten kota. Setiap diberi pandangan, KDM menyiarkan langsung melalui sosmed
setiap diberikan komentar yang negatif terhadap kebijakan KBN dihapus. Setiap ada guru yang memberikan penilaian dijawab dengan kebohongan. Kebohongan demi kebohongan diproduksi. Ini berbahaya. Oleh karena itu stop pencitraan. Saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video bahkan pemberitaan Presiden Partai Buruh makan enak-enak saat buruh berdemonstrasi pada tanggal 9 dan 10 Agustus yang lalu. Pada kesempatan ini saya mengatakan itu berita hoax, fitnah, dan melanggar Undang-Undang ITE. Kejadian dalam video itu adalah ketika saya sebagai Presiden Partai Buruh melakukan konsolidasi se-Jawa Tengah. Setelah konsolidasi, makan siang. Hari itu di Cilacap, yang ada di video itu, kami duduk di kantor milik Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap, FSBMC. Kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri hari ini. Senin besok lusa. Ini merugikan perjuangan kaum buruh.